Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menindaklanjuti permintaan dari beberapa peserta mata kuliah terkait dengan bagaimana petunjuk penggunaan buku kerja yang berisi 8 modul pembelajaran. Tetapi pada kali ini saya tidak akan menjelaskan 8 modul pembelajaran, tetapi saya ingin fokus bagaimana memanfaatkan modul ini untuk melakukan studi problematisasi, terutama terkait di dalam melakukan analisis masalah pengembangan agrosistem sebagaimana yang saya telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi beberapa modul saya akan skip. Saya akan fokus ke modul 3. Jadi pada modul 1 ini terkait dengan perumusan visi agrosistem. Ini saya akan skip. Tetapi sebelum saya masuk ke modul 3, saya ingin menjelaskan dulu. Karena di modul 3 itu adalah melanjutkan analisis yang telah dilakukan pada analisis sebelumnya, yaitu analisis posisi sumber daya agrosistem dan analisis kinerja agrosistem. Jadi pada bagian modul 2 ini adalah merupakan tahap melakukan analisis atau melakukan studi kasus dengan fokus pada bagaimana mengidentifikasi posisi sumber daya dari agrosistem kasus yang dipilih dan menganalisis kinerja dari agrosistem kasus yang dipilih. Jadi modul 2 ini adalah dasar untuk masuk ke pembahasan pada modul 3. Jadi analisis posisi dan kinerja agrosistem ini adalah merupakan hasil dari bagian besar yang pertama di dalam sistematika berpikir analisis perancangan dan pengembangan agrosistem, yaitu bagaimana mendiagnosis situasi dan kondisi dari agrosistem kasus yang dipilih. Pada modul ini ada beberapa pertanyaan, bisa dilihat pada halaman 10. Itu ada beberapa aspek yang perlu dikaji. Pada halaman 10 itu ada aspek umum. Ini terkait sebetulnya posisi sumber daya. Jadi di situ ada kesejarahan, siapa yang mendirikan, kapan didirikan, surat-surat apa yang dimiliki, bagaimana sumber daya lahan dan bangunannya, bagaimana sumber daya peralatan dan mesinnya, bagaimana sumber daya manusianya, dan bagaimana sumber daya finansialnya. Jadi ada beberapa pertanyaan, dan ini hanya merupakan pedoman pertanyaan. Pengguna APAS ketika memanfaatkan modul ini, pertanyaan-pertanyaan ini tentunya juga ketika si pemilik kasus, kita ibaratkan kita adalah orang luar yang masuk ke dalam perusahaan untuk mengkaji, memahami bagaimana situasi dari agrosistem itu. Kita memberikan penjelasan dari semua pertanyaan-pertanyaan, semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden kita. Jadi kita bisa kembangkan, ya. Jadi ini hanya alat bantu untuk
melakukan identifikasi, salah satu cara untuk melakukan identifikasi masalah. Jadi tadi ada aspek umum. Ya, jadi ini hanya pedoman wawancara saja. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengembangkan ini ke dalam beberapa informasi-informasi penting yang bisa kita ungkap. Bisa kita lihat ya, jadi ada aspek umum, kemudian ada aspek pemasaran, ada aspek produksi, ada aspek dampak lingkungan, ada aspek keuangan. Ya. Ini kemudian di halaman 27 ada tabel ringkasannya. Ya, ada tabel ringkasannya membantu kita untuk menyusun bagaimana kondisi jadi kalau kita ingin menjelaskan deskripsinya cukup menjelaskan ini saja kita sudah bisa panjang lebar menguraikan terkait dengan posisi sumber daya dari agrosistem yang kita kaji. Selanjutnya ke analisis masalah. Ini pada modul 3. Nah, bagaimana caranya menganalisis masalah? Saya langsung saja karena apa yang bacaan ini bisa Anda baca langsung ya. Di sini ada hal yang penting sebetulnya. Daftar periksa masalah ada pada halaman 32, ada pada halaman 33 dan 34. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakan daftar periksa masalah ini? Di sini ada nomor-nomor pertanyaan. Mohon maaf ini kolomnya ini ya ada 12C, 12D ini lari ke bawah. Jadi bisa dicek kembali. Ya. Contoh di aspek umum. Pada nomor 6 di aspek umum. Jadi Anda bisa lihat kembali. Pada nomor 6 di aspek umum, pertanyaan nomor 6 di aspek umum. Kita lihat halaman 10. Ya. Nomor 4, ini nomor 4. 5, 6. Ini ada pertanyaan. Bagaimana penilaian Anda tentang kondisi lahan tersebut? Jadi kondisi lahan yang dimaksud di sini adalah kondisi lahan yang ditanyakan sebelumnya. Ketika jawaban dari responden atau pimpinan agrosistem atau si pemilik agrosistem itu jawabannya kurang memadai, lengkap dengan spesifikasinya dan penjelasannya, maka pada tabel periksa masalah tadi, ini kita beri tanda silang bahwa lahan atau lokasi usaha punya masalah. Ingat ya, kalau jawabannya kurang memuaskan. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi nomor pertanyaan 9 pada aspek umum. Anda bisa lihat nomor 9 pada aspek umum. Ini ada pertanyaan. Bagaimana penilaian Anda tentang kondisi bangunan atau ruang kerja tersebut? Kalau jawabannya kurang memadai, ya tentunya harus ada spesifikasinya. Kurang memadai itu gimana? Ya, apakah sempit atau apa? Ini harus ada penjelasan. Ini memudahkan kita untuk menguraikannya ketika kita menyusun laporan. Kalau jawabannya kurang memadai, ya, kurang memadai, berarti pada tabel periksa masalah kita beri tanda silang. Kita beri tanda silang, ya. Nomor 9 kondisi ruang bangunan kita beri tanda silang. Berikutnya, pada nomor 11 kondisi mesin dan peralatan. Kita lihat lagi pertanyaan nomor 9, nomor 11. Pada aspek umum. Kita lihat lagi pada aspek umum. Nih, bagaimana penilaian Anda tentang kondisi mesin peralatan yang dikuasai oleh agrosistem Anda? Kalau jawabannya kurang memadai, lengkap dengan spesifikasi dan penjelasannya, maka pada
daftar periksa masalah kita berikan tanda silang di sini yang nomor 11. Demikian seterusnya. 12A, 12B, 12C, 12D. Ini terkait dengan sumber daya manusia. 12A, 12B, 12C. Kita cek 12A, 12B, 12C untuk aspek umum. Bisa dilihat pada aspek umum 12A, 12B, 12C ya. Jumlah kuantitas. Jadi ini terkait dengan sumber daya manusia. Kalau jumlah atau kuantitas sumber daya manusianya dianggap kurang, maka di situ ada masalah. Nah, ketika 12B keterampilan ketika kurang, itu berarti ada masalah. Kerjasama antara tenaga kerja dianggap kurang, berarti di situ ada masalah. Lengkap dengan spesifikasinya. Kenapa kita katakan kurang? Tentunya harus ada deskripsi. Ya. Demikian halnya pada aspek lain, aspek pemasaran. Kita bisa lihat pada aspek pemasaran, ya. Pertanyaan nomor 3 di aspek pemasaran terkait dengan kepuasan konsumen. Bisa dilihat di aspek pemasaran, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen di aspek pemasaran, pertanyaan nomor 3. Bagaimana perkiraan Anda mengenai kepuasan konsumen terhadap produk agrosistem Anda? Kalau jawabannya puas, saya kira tidak usah disilang pada daftar periksa masalah. Tapi kalau jawabannya belum puas, lengkap dengan alasannya, tentunya pada daftar periksa masalah ini harus disilang bahwa di situ ada masalah, bahwa konsumen tidak puas. Demikian seterusnya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Sekali lagi mohon maaf ini kolomnya agak ini sehingga lari ya, jadi tidak pas dengan pertanyaan, tapi bisa Anda sesuaikan. Ya, demikian seterusnya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya di bawah. Kalau memang ada masalah beri tanda silang. Pada aspek lain juga gitu, aspek produksi. Ya, ada pengadaan bahan, ada produksi. Lihat nomornya. Aspek dampak lingkungan juga begitu. Ya, diberi tanda silang. Nah, ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui menentukan masalah utama? Ini juga di kolom keempat ini, di sini ada prioritas. Ya, kalau misalnya di sini ada semua terisi, di sini ada berapa pertanyaan? Aspek umum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada berapa pertanyaan? Coba setiap item ini kira-kira yang mana yang menjadi masalah prioritas untuk masing-masing aspek. Jadi mungkin di sini ada 1, 2, 3. Jadi kita bikin saja 3 prioritas yang penting. Di sini juga 3 prioritas penting. Di aspek lain juga 3 prioritas. Jadi pilih, buat tentukan saat mana prioritas pertama, mana prioritas kedua, dan mana prioritas ketiga. Demikian juga di sini, di sini. Jadi nanti semua yang merupakan prioritas pertama itu nanti Anda lihat yang mana yang paling prioritas dari sekian prioritas pertama yang ada pada setiap aspek. Itu bisa menjadi alat bantu untuk menentukan masalah utama. Ini salah satu cara juga terkait dengan bagaimana menentukan masalah utama. Ini ada yang pertanyakan ya, dengan cara berpikir induktif dan deduktif. Ya, kurang lebih begitu. Dan ini saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, dari sini, ya dari sini, dari tabel indikator kesenjangan, tabel kesenjangan ini, ya sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, kita sudah bisa tahu apa rumusan kalimat masalahnya atau persoalannya, ya. Dan ini apa yang tertulis di sini itulah yang kita pindahkan ke kartu merah. Demikian penjelasan singkat terkait dengan penggunaan modul khususnya pada bagaimana mengidentifikasi masalah pengembangan agrosistem. Jadi perlu saya sampaikan bahwa modul ini sebetulnya agrosistem yang dianggap yang disebut agrosistem pada modul ini adalah kasus perusahaan.
ya. Jadi kasus perusahaan, bukan agrosistem lain. Jadi agrosistemnya adalah agrosistem perusahaan. Demikian penjelasan saya. Jadi saya hanya fokus pada bagaimana memanfaatkan modul ini untuk menentukan masalahnya dan menentukan masalah utamanya. Jadi bagaimana mengidentifikasi masalah dan menentukan masalah utamanya. Selebihnya terkait dengan bagaimana langkah yang ketiga di dalam analisis masalah menyusun strukturisasi itu bisa dilihat pada video yang telah saya share sebelumnya. Demikian informasi singkat terkait dengan bagaimana menggunakan modul ini sebagai salah satu tools untuk melakukan analisis masalah pada studi problematisasi. Saya kira cukup, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar.